Bukan bukan menjebak. Dia tadi sudah logical fallacy. Dia tidak menjawab Romo punya pertanyaan di Kolose 2:9. Dia buta. Dia Dia tidak sengaja bisa mau menjawab menggiring situ. Romo, Pak Bongbong. Dia mau Iya. Terus dia tidak bisa menjawab. Dia bilang Yesus sendiri. Aduh, hancur Mina. Yesus orang yang sendiri. baru belajar Alkitab 3 bulan mau ngelawan sama orang yang belajar Alkitab puluhan tahun. Yang belajar apostolik. Firman Tuhan katakan dalam Hagai 2:11, tanyakanlah pengajaran itu kepada para imam. Dia siapa? Kisah Rasul 19 ayat 9, Rasul Paulus mengajar kepada bapak-bapak gereja. Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 14. Yesus katakan juga dalam Lukas 4 ayat 60, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Aduh, Edis, wih, kok pergi tuh? Romo. Aduh, kok bikin malu. Sebentar, Romo. Romo, saya salut sama Romo ya, Salve. Malam hari ini dia punya kuburan, dia gali di kubur sendiri. Darah Yesus berkuasa. Itu baru 20 menit saja. Belum, kalau setengah jam lagi dia hancur dia. Ya. Itu tadi Romo mantap, Romo. Itu padahal Romo belum jalan, itu dalam pengajaran di KGK loh. Dari Kolose 2 ayat 9 larinya ke Kolose 1 ayat 9. Nanti kita mainkan di Mazmur 89 ayat 26 sampai 28. Langsung turun ke kitab Daniel 9 ayat 24 25. Yang mana anak yang tunggal yang diurapi itu yang maha tinggi, maha kuasa. Siapa dia yang diurapi? Edi saja nggak ngerti tadi. Aduh. Inilah mereka pengajaran yang aneh-aneh. Saya bilang, kalau diskusi itu cari diskusi yang baik. Kita bukan benci kau. Pengajaranmu yang kami tidak suka, itu yang sudah dikutuk oleh anatema oleh bapak-bapak gereja. Orang Katolik tidak pernah marah sama kita. Sudah konsili kedua, kita itu sayang. Kita ini adalah adik-adik yang hilang, jadi kita harus hormat. Cara bagaimana kita diskusi. Orang Katolik tidak pernah marah kita. Yang pernah mereka tegur untuk kebaikan. Bukan apa. Nah, kita ini coba buktinya hancur mana? Ada muncul Lanes, Saksi Jehovah, Mormon, Marsion, apalagi kayak lu. Kita bukan benci, Romo. Saya nggak pernah benci dia. Pengajarannya itu yang kita tegur. Tapi apa, Romo? Saya tegur baik-baik. Saya dibilang apa? Ateis. Seperti tadi jawaban kan? Dia bilang Yesus ateis kan? Itu penghujatan loh. Dia mengatakan begitu tuh penghujatan. Masa bilang Yesus Tapi ateis? dia tidak mengerti ateis itu sendiri, dia tidak mengerti. Iya, dia tidak mengerti. Makanya saya bilang, tapi tadi untuk Romo, jawab dia yang bilang Yesus ateis, saya bilang Yesus itu teos. Bagaimana dia sendiri teos, dia menentang keteosannya. Kan jadi lucu. Ya itu sudah parah, Romo. Itu sudah parah. Dan itu dalam teologi itu sudah melawan apostolik gereja. Itu udah salah. Dan saya mohon ya teman-teman, jangan kalian ada kebencian ya. Pengajarannya yang kita lawan. Karena Rasul Paulus katakan dalam kisah Rasul 20 ayat 28-29, Paulus katakan, Paulus kan bilang, bernubuat, kalau saya sudah tidak ada, akan terjadi. Buktinya kan abad kedua itu, modalisme, oneness itu, unitarian, arianisme, itu, doketisme, apolorianisme, oh darah Yesus berkuasa. Kalian ini lebih kubur kasih tenggelam sudah, kalian ini seperti Yesus bilang, dalam Matius 18 ayat 6. Kalian ini penyesat itu akan ada, toh? Tapi celakalah. Tapi Bapak belum baca toh, bahkan bilang penyesat, tapi bilang ikat batu kilangan dan di lehernya dibuang ke laut. Matius, baca ayat itu. Matius 18 ayat 6 sampai 7. Nanti kita lanjut Lukas 17 ya. Lukas 17 itu yang ada, yang kita nanti kalau kita mengambil. Coba aja Lukas 17 ayat 1 sampai 3. Coba. Itu saya. Baca saya tuliskan. Baca saudaraku. Lukas 17 ayat 1. Oke. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia." Jadi teman-teman jangan salah paham ya. Paulus katakan, anjing hati-hati kepada anjing-anjing penyesat.
Anjing itu dalam Alkitab, minta maaf ya Romo, saya bukan mengguru ya. Santai aja. Anjing itu adalah orang yang tidak mengerti masalah rohani. Itulah yang Tuhan Yesus mengajarkan, jangan memberikan barang kudus kepada anjing, kepada buang mutiara ke mulut babi, Matius 7 ayat 6. Itulah budaya orang Yahudi dalam Yesaya 56 ayat yang ke-11 hingga ke-12, ayat ke-9 sampai ke-12. Yang mana anjing-anjing pelahap itu. Ya, mereka tidak tahu, mereka masuk kanan keluar kiri, baca firman Tuhan habis selesai pulang gereja tidak baca lagi. Ya itu ya. Jadi teman-teman, jangan seperti anjing dan babi. Ya, kalau sudah bertobat, bertobat. Jangan menambah, jangan mengurangi. Ya, 2 Petrus 2 ayat 22, anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Kalau sudah bertobat, bertobatlah. Jangan tafsir Alkitab sembarang ya. Ingat ya, jangan menambah. Sekalipun malaikat dari surga yang memberitakan Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Jangan. Ya. Jadi gitu ya. Kalau mau sampaikan firman Tuhan silakan. Tapi ingat, penginjilan dan pengajaran berbeda. Oke? Kalau belum tahu mengajar, jangan tafsir Alkitab sembarang. Jangan menambah. Dengar baik-baik. Dengar orang Kristen. Tuhan Yesus mati dalam keadaan sebagai manusia itu dijelaskan dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Tuhan Yesus berdoa dalam Lukas 6 ayat 12, Matius 26 ayat 35 dan selanjutnya. Itu dijelaskan dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 8. Yesus berdoa dalam keadaan sebagai manusia. Itu tadi tanya Romo tanya tadi kalau saya 29. Tadi kalau saya dan Romo tadi saya ada situ saya sama Edis. Kapan keilahiannya Yesus keluar dari Yesus? Mencret dia. Tadi Romo tanya Sabah, tanya aja. Yesus sendiri kan tidak bilang Yesus sendiri. Kayak lagunya di Kardila, sendiri lagi. Aduh, hancur. Sendiri lagi. Itu hancur dengan Yohanes 5 ayat 30. Aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa, Firman, dan Roh. Itulah 3 pribadi. Secara hipostasis, 3 pribadi bisa dibedakan tapi tidak terpisahkan. Kau bilang sendiri lagi berarti terpisah kah? Oh, darah Yesus berkuasa. Tuhan, ajaran dari mana itu? Kolok-kolok. Kolok-kolok. Ajaran di mana itu 3 Tuhan? Hei, Oten, sadarlah ya. Kalian bilang saya penjilat. Saya ini paling takut. Lebih baik saya belajar di buku-buku saya nih. Sebentar. Aduh. Nih. Lengkap dan baret. Kalian baru hafal 1 ayat Alkitab. Kisah Rasul 4 ayat 27, Matius 12 ayat 15 sampai 18, Yesus adalah seorang hamba, Filipi 2 ayat 6 sampai 11 tadi. Apa lagi? Yohanes 20 ayat 17, kembali kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Lukas 2 ayat 22, Yesus dibawa kepada Tuhan. Matius 11 ayat 25, Yesus punya Bapa, punya Tuhan. Lukas 10 ayat 21, baru hafal ayat 1 Alkitab saja mau lawan Romo. Aduh, saya ini kan selalu ikut Romo. Jadi saya kadang-kadang nonton di bawah, saya ketawa-ketawa Romo, jujur. Saya tanya teman-teman di bawah, saya ada komentar-komentar itu. Saya ketawa-ketawa, saya bilang gas. Yang bidat-bidat, apalagi Yohanes kemarin pendeta Daniel. Saya ketawa-ketawa Tom. Saya ketawa-ketawa, itulah. Oke lah Romo ya, saya lagi live. Nanti kapan-kapan saya naik. Salve, terima kasih banyak. Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini sudah terjawab. Dan dia memang tidak mau naik, tapi sudah. Romo sudah menjawab. Itu jalan Tuhan semua. Makasih ya Romo. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, sampai Kan Bang Edisnya waktu dia lagi cari-cari suara tuh. Karena kayak lah ini orang mau ini gaya gitu kan. Tapi rupanya dia akhirnya cari tempat yang bagus untuk bisa bicara. Oh ya udahlah gitu. Karena mereka merasa bersalah juga. Dia cabut headset dulu. Iya. Jadi kayak apa ya? Ya, tapi ini bukan teman-teman, bukan untuk mengolok-olok ya. Hanya tadi kita lihat dengan kitab suci di tangan, kita periksa kebenaran itu yang saya maksudkan gitu kan. Oke, kalau memang dia benar ya, tunjukkan ayat. Dia hanya main di bisa, dia hanya main di 2 ayat saja. Ayat yang pertama yang dia bawa selama berapa menit itu paling-paling yang mana? Yohanes 13, tapi tidak mau baca konteksnya. Yang kedua, dia mau bawa saya kemana? Ke Yohanes 20 ayat 17. Gue sudah tahu ngapain mau bawa ke sana. Makanya saya langsung cepat dengan pertanyaan. Yesus sendiri? Dia bilang, iya, Yesus sendiri. Onenes, unisitarian, G.O. Habis. Makanya dia bilang, oke, ini blunder yang dia buat.
Karena saya bilang tunjukkan ayat Yesus sendiri dalam kitab suci. Langsung turun. Itu kan. Mau ditelanjangin semua tadi, hanya kesian sekali dia sebenarnya. Ya. Semoga Jadi ya, malam semoga ini menyadarilah. Jadi malam ini teman-teman Katolik bisa selimut ya, berbungkus ya malam ini ya. Oke teman-teman. Teman-teman Ya ini. Protestan sudah tinggalkan medis, jaga keturunan-keturunan kita dari pengajar-pengajar sesat di dunia maya ini. Mending cari pengajar-pengajar dari Katolik, jaga keturunan kita. Jangan besarkan pengajar-pengajar guru-guru palsu kayak Edis. Tinggalkan. Waduh. Oke silakan. Teman-teman yang lain mau komen, Soe dan kawan-kawan, ayo. Ada anak Batak ya, Romo. Ini Silahkan. ada anak Batak, Romo. Salve, kakak anak Batak. Shalom, Salam. anak Batak. Yo, salam. Shalom. Silahkan. Iya, saya mengikuti ya tadi ya. Sebenarnya kayak mana mau aku bilang ya. Tapi apapun itu tidak adil untuk Edis TV, itu nggak adil. Semuanya itu nggak adil untuk dia ya. Tapi apapun itu, aku cuma mau memberitahukan aja kepada kawan-kawan. Maksudnya tidak adil gimana? Saya tidak mengerti di sini. Ya saya melihat tadi diskusi ya dengan Romo. Menurut saya itu tidak adil karena apa yang dia ketahui itu hanya sebagian kecil saja dari apa yang diketahui Romo. Itu tidak sebanding lah, tidak sebanding. Jadi kita harus memahami juga situasi atau kondisi Edis. Gitu loh Anak yang Batak, kita harus memahami atau kita membiarkan dia mengerti seperti itu. bukan membiarkan juga, tetapi bukan untuk menghakiminya juga, bukan. Di sini tidak menghakimi. Tadi saya tidak pernah menghakimi dia. Saya bilang tunjukkan. Kenapa? Karena mandat yang disampaikan Yakobus 5 ayat 19-20. Kalau ada saudaramu berada di doktrin ajaran yang keliru, saya harus buat apa? Bantu dulu.